Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom semuanya. Shalom saudara, apa kabarnya saudara? Luar biasa baik, puji Tuhan. Kita semua senantiasa dalam naungan kasih Tuhan. Pagi hari ini, mari bersama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan, mengagung-agungkan kebesarannya. Karena sungguh kita tidak berarti apa-apa tanpa Dia, Yesus. Kalau kita ada sampai hari ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Mari sama-sama kita mau naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, sebab Kau baik Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa. Mari kita masuk di hadapan Yesus, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku. Yesus ku sembah ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, sebab Kau yang layak disembah ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Kita yang diberkati, mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, nikmati hadirat-Nya. Katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan. Siapakah kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan? Kau begitu mengasihi kami. Sungguh kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Di hadapan hadirat-Mu kami datang Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan. Sungguh kami tidak ada apa-apanya Yesus, semuanya karena kasih kemurahan-Mu semata ya Tuhan. Amin. Yes, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Yes, ya Bapa. Ku
ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku Yesus, ku sembah Kau. Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku, angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau. Ya Bapa, sebab Engkau yang layak menerima segala puji dan sembah kami Yesus. Ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau layak menerima sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, amin, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian, amin. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala, Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus Tuhan. Syukur Tuhan. Oh, sungguh hati kami luap oleh ucapan syukur Bapa, sebab kasih setiamu yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kami. Siapakah kami di hadapan ini Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memperhatikan kami, Engkau memelihara kami, bahkan Engkau merancangkan hal-hal yang baik dan sempurna bagi setiap kami. Kami rindu menaikkan ucapan syukur kami bagimu Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini, dimanapun kami berada, dimanapun kami duduk dan berdiri. Kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami dimerdekakan. Kami bersuka cita sebab kami tahu Engkaulah yang menyelesaikan setiap permasalahan kami. Engkaulah yang memperhatikan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Wuhui. Haleluya. Kayak mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Christian Rudy Wijonarko yang akan membagikan berkat firman Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati Pak. Haleluya. Saudara, kita anak-anak Tuhan, kita berbeda loh dengan orang-orang dunia. Karena apa saudara?
karena Yesus ada dalam setiap diri kita, amin. Dan bersama dengan Dia di sini, bersama dengan Yesus di sini, kita cakap menanggung segala perkara, amin saudara. Oleh sebab itu kita bersuka cita, kita mengucap syukur karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita mau katakan, Yesus selalu memberiku sukacita, amin. Masuk gerbang Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbang Tuhan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, oh amin. Oh kataku hari ini harinya Tuhan, amin. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Katakan, Yesus memberiku sukacita, Dia girakanku, wow, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, wow, oh, Dia girakanku, wow, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Masuk gerbang Tuhan dengan syukur, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, amin. Oh kataku hari ini harinya Tuhan, amin. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Katakan, Yesus beriku sukacita, Dia girakanku, wow, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, wow, oh, amin. Dia girakanku, wow, Dia girakanku, amin. Ku bersuka sebab Dia girang. Katakan, Dia girakanku, Dia girakanku, wow, Dia girakanku. Jika Yesus di hati kita, kita senantiasa bersuka cita sebab tahu bahwa Tuhanlah penolong kita, amin. Katakan, Dia girakanku, wow, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Katakan, ku bersuka, ku bersuka sebab Dia girakanku. Yes, haleluya, amin, amin, amin. Kita anak-anak Tuhan yang menerima berkat-berkat Tuhan, yang menerima janji keselamatan. Mari kita bagi berdiri, Bapak Ibu Saudara. Yesus, amin. Sama-sama serukan namanya. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh yeah, yeah. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya.
Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya, Dia Allah Maha Kuasa, Raja Maha Besar. Oleh sebab itu saudara, di dalam segala perkara, mari kita mau serahkan segala pergumulan kita, segala kerinduan kita, segala hidup kita mau serahkan hanya di dalam Yesus. Karena hanya Dia yang sanggup menolong kita. Mari sebelum kita mendengarkan suara Tuhan sendiri melalui hamba-Nya, kita naikkan pujian ini. Ku serahkan hidupku kepadamu ya Tuhan, sebab hanya di dalam Engkau kami tenang Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepadanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Amin. Serahkanlah hidupmu, serahkanlah hidupmu kepadanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru hanya kepada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Amin. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan beri kedamaian abadi. Katakan, serahkanlah hidupmu kepadanya, serahkanlah hidupmu kepadanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala. Katakan, ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku kepadanya, ku serahkan seluruh persoalanku, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Katakan, berseru, oh berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Amin, amin. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian. Katakan, berseru sekali lagi. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Serahkanlah segala beban pergumulanmu, segala kerinduanmu, karena hanya Dia Yesus yang sanggup menolong. Amin. Yesus sahabat yang setia. Amin. Oh berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya akan menyampaikan berkat. Berseru, berseru
pada Yesus, terserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Terseru pada Yesus, terserah pada Yesus. Kedamaian abadi, kedamaian abadi Dia akan memberi. Kami bersyukur kalau hari ini kami ada di dalam rumah Tuhan, di tengah kesibukan dan kepenatan aktivitas kami. Kami mau menyegarkan jiwa roh kami bagi Tuhan. Sampaikan isi hatimu, sehingga hidup kami tidak akan pernah terhilang lagi dari Engkau. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kami, jalan bagi hidup kami. Sampaikan, bersabdalah, kami siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom, terima kasih. Bapak Ibu, tahun 90-an, saya ini setiap Jumat, ini lewat depan sini, tahun 90-an, gedung ini masih baru, karena saya kuliah di STT Abdiel. Pelayanan saya ada di Baru Tikung, di Bandar Harjo. Jadi setiap jam 3 saya itu sudah turun ke Semarang, setiap Jumat dulu. Ya, naik bisnya dulu kan antar kota itu, jurusan Solo, Jogja kan masuknya tol. Masuk tol, Banyumanik, keluarnya Krapia, lalu kan lewat sini, Alteri, tembus ke Terboyo. Saya setiap lewat sini dari sekolah City School situ, ya, saya bilang gini, Tuhan satu saat saya pasti akan ada di gedung ini. Dan kalau hari ini saya ada di hadapan Bapak Ibu, itu adalah jawaban doa. Terima kasih Tante Teni yang sudah jadi jawaban doa buat saya, sehingga saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga tidak berhutang di tempat ini, ya, karena dulu Om sering minta kepada saya, beberapa kali minta, saya bilang nanti dululah Om, kapan-kapan. Dan kalau hari ini ada, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah berkenan di hati Tuhan. Mari Bapak Ibu baca bersama-sama dengan saya, ya, dari Filipi 1:21 sampai 22. Mari baca, 2-3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bapak Ibu, hidup itu adalah pilihan. Betul? Nggak usah jauh-jauh. Tadi waktu Bapak Ibu mau berangkat, bajunya milih dulu nggak Bapak Ibu? Ya kan? Apalagi ibu-ibu. Wah, pakai ini nggak cocok, ganti lagi gitu kan ya. Nah, hidup ini pilihan. Kayak saya tadi dari Pekunden ke sini, saya mikir Bapak Ibu, saya mau lewat rute mana? Karena ada pepatah banyak jalan menuju Roma gitu kan ya. Dari Pekunden sampai Puri juga banyak jalan. Milih. Kenapa Bapak Ibu duduk di tempat duduk sekarang? Tentu Bapak Ibu milih. Tadi antara sebelah kiri atau kanan, saya milih yang sebelah kanan akhirnya. Pilihan. Hidup ini pilihan. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam pilihan, maka kita tahu Tuhan juga menghadapkan berkat dan kutuk di hadapan kita. Mana yang akan kita pilih? Di dalam hidup ini serba pilihan Bapak Ibu. Mau makan habis pulang dari ibadah ini pilihan. Ya kan? Ibu-ibu mesti tanya sama bapaknya, "Pak, mau makan apa?" Jawaban bapak-bapak apa ibu-ibu? Terserah. Betul ya?
Saya mau mendirikan rumah makan, saya kasih rumah makan apa Bapak Ibu? Terserah. Terserah. Wah, ya wis, pecel. Suaminya marah, aku rak pengen pecel, enggak jadi makan. Pulang ke rumah makan mie instan jadinya. Ya, jadi hidup ini serba pilihan. Apa yang akan Bapak Ibu pilih? Apakah Bapak Ibu akan berkenan di hadapan Tuhan? Memperkenan Tuhan atau enggak? Itu pilihan dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Perhatikan, dari ayat tadi saya menemukan ada 3 hal. Yang pertama, hidup adalah Kristus. Katakan dengan saya, hidup adalah Kristus. Itu pilihan Bapak Ibu dan saya. Kalau kita milih hidup adalah Kristus, maka kita bisa melihat ini identitas kita. Bahkan di KTP kita pun ada agama apa Bapak Ibu? Kristen. Itu identitas. Seperti apa identitas itu? Bapak Ibu, ada ya? Di sini saya nyuplik ya dari Instagram. Nyebrang dari Plaza Senayan ke Senayan City, ngucapin makasih Pak, sama tiap satpam yang nyebrangi diketawain, gerombolan di belakang bisik-bisik, ngatain kampungan. Jadi ada orang dibantu satpam nyebrang jalan, dia bilang terima kasih. Tapi ada orang yang bilang kampungan. Karena kata-kata terima kasih itu sudah sangat jarang kita dengar, bahkan kita ucapkan. Siapa perempuan ini yang mengucapkan terima kasih? Ternyata dia putrinya Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 yang sekarang sedang berkuasa di Jogja. Ya, diajak kampungan di Senayan, gadis itu putri Sultan Yogyakarta. Kenapa dia bisa mengucapkan terima kasih? Karena dari kerajaan dia punya tradisi, punya kebiasaan. Demikian juga kita sebagai warga kerajaan, punya enggak tradisi nilai-nilai Kristus dalam hidup kita? Kalau hidup ini pilihan Bapak Ibu memilih Tuhan, ada enggak identitas Kristus di dalam hidup saya dan Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya tadi disapa sama WL-nya Christian Rudi Wijanarko. Memang benar nama saya, tapi kalau Bapak Ibu saya perlihatkan ijazah TK saya dan rapot SD saya, nama saya bukan Christian Rudi Wijanarko. Nama saya adalah R. Wijanarko Priyo Hadi Utomo. Kelas 4 SD, mama saya terima Tuhan. Kenapa? Karena mama saya takut dicerai. Mama nggak mau cerai, ketemu dengan pendeta. Dan bapak pendeta ini bilang, di iman Kristen tidak ada perceraian. Mama saya akhirnya jadi Kristen. Gara-gara takut apa Bapak Ibu? Dicerai. Lalu saya dibaptis. Tapi belum sempat baptis Sidi. Saya dibaptis, lalu sejak kelas 5 SD itu, saya ingat Bapak Ibu, waktu pembukaan Taman Mini Indonesia Indah, kami sekeluarga ke Jakarta, ke kakak mama saya, itu papa angkat saya. Papa angkat saya akhirnya ngomong gini sama mama saya, dulu waktu anakmu lahir, papa saya sedang di Semarang, kuliah di IKIP, saya ada di Pati, waktu mama saya lahir, kakak mama saya itu bilang gini, nek anakmu lahir, aku berhak ngasih nama. Kenapa? Karena saya lahir 5 kilo Bapak Ibu. Ibu-ibu ada yang anaknya lahir 5 kilo? Makanya jangan heran kalau saya tinggi besar seperti ini Bapak Ibu. 5 kilo. Berarti harus ada apa? Tindakan kan? Dipanggil, suaminya mana? Suaminya ada di Semarang, sedang kuliah papa saya. Lalu kakak mama saya setuju. Waktu mau nanda tanganin ngomong sama mama saya, tapi engkau nek anakmu lahir aku sih ngasih nama. Lalu tanda tangan mau, tapi papa angkat saya pulang ke Jakarta, papa saya ke Pati, diberi nama R. Wijanarko Priyo Hadi Utomo. Lalu akhirnya waktu pembukaan Taman Mini kami ke Jakarta, Bapak Ibu ditagih. Maka akhirnya namanya diganti Christian Rudi Wijanarko.
Saya ngerti budaya Jawa seperti ini. Tahu, diajarin unggah-ungguh, diajarin berbicara, toto kromo dan lain sebagainya, saya ngerti. Itu nilai-nilai. Bahkan waktu SMP, saya harus ke Jogja. Bapak Ibu tahu, mau ketemu dengan Sri Sultan itu dari pintu sana sampai ke sini merangkak, Bapak Ibu. Jalannya ngerangkak, nggak boleh gini, ngerangkak dengan lutut. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat itu nilai-nilai budaya kerajaan Jawa. Lah bagaimana dengan nilai-nilai kerajaan surga? Tentu ada nilai-nilainya. Kalau Bapak Ibu mau berkenan kepada Tuhan, hari ini pilih mau ikut Kristus atau tidak. Nah, kita lihat Bapak Ibu, karena bagiku, Paulus bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus. Itu pilihan dari Paulus. Maka kita ngerti, kalau Anda pelajar hari ini, di sini ada pelajar, ada mahasiswa, menyelesaikan tumpukan tugas yang diberikan oleh pengajar. Fokus hidupmu adalah belajar. Karena bagiku Kristus, kalau aku belajar, kalau aku mahasiswa, tugas utamaku adalah belajar. Tapi hari ini ada tugas tambahan mahasiswa, demo ya. Kalau ada mahasiswa, dengar baik-baik, tidak usah demo dengan saya masuk ke menara doa. Demolah di hadapan Tuhan. Saya sedang bimbing beberapa anak-anak kampus mahasiswa, Bapak Ibu, sampai mereka akhirnya mendirikan UHUP, University House of Prayer. Sekarang ada kampus Awaking. Kami bimbing, setiap Jumat mereka masuk di menara. Puluhan anak-anak. Tugas kita belajar. Kalau kita saintis, ya tugas kita menemukan dan menghasilkan berbagai penemuan dari sebuah penelitian. Kalau kita chef, tugas kita menghasilkan satu keindahan masakan dari bahan yang diolahnya. Kalau kita arts, menghasilkan suatu keindahan karya dari kegelisahan dirinya. Bapak Ibu, 2 Senin yang lalu saya ketemu dengan pengusaha-pengusaha dari persekutuan KBC, Kingdom Businessman Community. Makan siang bersama, Bapak Ibu, ada kesaksian yang luar biasa, namanya Pak Yohanes. Saya lengkapnya lupa, saya hanya ingat nama baptisnya. Pak Yohanes ini, Bapak Ibu, dia manajemen artis, membawain beberapa artis. Salah satunya yang Bapak Ibu familiar mungkin tahu adalah vokalis Gigi. Siapa? Arman Maulana. Arman Maulana itu kan dulu rambutnya gondrong, betul ya? Tapi hari ini rambutnya potong pendek. Pak Yohanes ini awalnya diajak persekutuan nggak mau. Buat apa? Gampangannya ikut komsel para pengusaha. Karena artis itu kan free sex, artis itu ngedrak, artis itu kawin cerai. Nggak mungkin bisa diubah dalam hidup kekudusan, nggak mungkin, nggak mau. Tapi akhirnya karena ada yang dekatin terus, akhirnya mau Bapak Ibu. Begitu dia mau hidupnya diubah, dia akhirnya bilang, manajemen artis di bawahnya ini milik Tuhan, bukan punya saya. Akhirnya diserahkan kepada Tuhan. Dia ngerti lagu-lagu itu kan semuanya isinya kayak seperti itu Bapak Ibu. Ya, ada wanita idaman lain, perselingkuhan dan lain sebagainya. Lalu Pak Yohanes bilang semua lagu yang akan dikeluarkan dari manajemen artisnya harus diseleksi beliau. Sampai hari ini akhirnya Arman Maulana dibujuk mau potong rambut sama istrinya Dewi Gita. Dia lebih banyak hari-hari ini naikkan lagu-lagu tentang kerukunan keluarga. Ada perubahan, ada perubahan. Kalau Bapak Ibu pencinta lagu dangdut, mesti lagunya kan isinya kurang lebih ke arah sana. Hampir setiap hari depan rumah saya ini nyetel radio dangdut Bapak Ibu. Ya. Pengen ketemu wedi karo bojomu. Pengen SMS wedi karo nek bojone ra ono iso selingkuh ndak kira-kira. Ya kan?
Itu lagunya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sebelum Farel terkenal Bapak Ibu, ya depan saya nih nyetelnya lagunya ya seperti itu. Ya, Yeni Inka. Mongko yang ini ojo di banding-bandingke. Saing yo mesti menang Bapak Ibu, kita anak Tuhan kok. Ya kan? Mongko yang ini ojo di banding-bandingke. Saing-saingke. Yo mesti apa? Menang kita anak Tuhan. Saya hafal lagu itu Bapak Ibu, ngerti. Lalu tahu ini enggak? Saya nggak ngerti. Ya karena dia penyanyi dangdut atau penyanyi lainnya. Karena saya juga di rumah nggak ada televisi Bapak Ibu. Dia pakai hijab. Namanya Dewi Kejora Pak. Nanti cari. Dia pemenang KDI. Lagunya apa yang terkenal hari ini? Satu untuk selamanya. Bukankah itu nilai-nilai Kristen? Kristen satu untuk selamanya enggak Bapak Ibu? Waktu pemiliknya ngerti hidupnya, tujuan hidupnya. Bagiku hidup adalah Kristus. Dia memberi warna. Di arts, di seni. Kalau pendeta, hidup yang diserahkan kepada pengabdian, kepada Tuhan dan jemaat. Hidup diberikan sepenuhnya kepada jemaat. Jujur ya, yang paling berat itu jadi anak pendeta Bapak Ibu. Karena standar untuk papahnya dijatuhkan ke siapa? Anaknya. Saya pernah ngadepin anak saya khususnya yang pertama, stres gara-gara ngadepin jemaat. Buat saya biarkan dia bertumbuh seperti jemaat. Karena panggilan itu bukan untuk anaknya, bukan untuk anak saya. Tapi panggilan itu kepada siapa? Kepada saya. Tapi kadang standar ganda itu diberikan kepada anak-anak saya. Makanya yang paling stres kadang justru anak pendeta. Ya, karena belum tentu mereka siap untuk panggilan itu. Ya. Kalau dia sudah siap, pasti dia akan melayani. Mari kita belajar hari ini. Hidup bagiku apa? Hidup bagiku Kristus. Maka aku menyerahkan hidupku untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Meskipun pada awalnya orang tua saya nggak ngizinkan, ojo. Tapi akhirnya toh mereka hari ini mengizinkan. Bagi Bapak Ibu, hidup untuk apa? Kita lihat karena setiap kita masing-masing punya filosofi. Karena bagiku, filosofi bisa berbeda, namun dasarnya harusnya sama. Kalau Anda pengusaha, bisa nggak Anda berkata, perusahaan ini untuk Tuhan? Kalau hari ini Anda seorang pengajar, bisa nggak engkau mengatakan, aku mengajar seperti Kristus? Karena bagiku hidup adalah Kristus. Bapak Ibu, saya membimbing seorang anak muda. Dari SD sampai dia kuliah, sampai dia menikah, punya anak dan anaknya sekarang masuk UGM. Saya ngerti benar anak ini. Waktu SMP dia sekolah harus jualan koran. Wawasan sore hari ya. Harian sore wawasan. Dia antar, dia loper koran. SMA dia harus pindah keluar kota karena di desanya nggak ada SMA negeri. Dia ikut neneknya kantin di sebuah bank BRI di ibu kota kabupaten. Pagi-pagi jam 3 dia harus bantu goreng mendoan, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Jam 3 dia berangkat sekolah, jalan kaki. Itu dilaluinya. Begitu lulus, dia pengen masuk ke Undip, tidak diterima. Anak ini stres. Bahkan saking stresnya, dia tidur di kandang ayam. Mamahnya ngubungin saya ketemu, saya bimbing dia. Akhirnya tahun berikutnya diterima di Undip. Waktu dia diterima di Undip, saya bilang gini, layanin Tuhan. Dia ngelayanin Tuhan dengan membuat teater uplik. Uplik artinya untuk mempermuliakan Kristus. Dia minta uang sama orang tuanya, dikasih.
Dia kontrak rumah sangat sederhana sekali. Dan dia kumpulin anak-anak Tuhan. Dan mereka latihan uplik untuk mempermuliakan Kristus. Waktu posma, semua disuruh nulis apa cita-citanya. Cita-citanya, biasanya orang bilang sukses, jadi pengusaha dan lain sebagainya. Tapi dia, cita-citanya, ditulis di kertas, nih ya, namanya dan lain sebagainya. Di baliknya ditulis, aku mau menggaji karyawan dengan gaji tinggi. Artinya apa Bapak Ibu? Dia harus punya perusahaan. Benar. Dia akhirnya punya. Dan dia bisa gaji karyawannya hari ini. Di tengah pandemi, banyak usaha yang ngalamin persoalan, permasalahan. Justru di tengah pandemi, dia eksis. Sampai ngirim ke luar negeri, ke Dubai, dan kemarin saya komunikasi dengan dia. Dia akan ngirim beberapa kontainer ke Thailand. Nama perusahaannya adalah Naruna, yang artinya nomor 1 bahasa Sanskerta. Dari hal yang sederhana, dimulai dari garasi rumah. Dia tetap cinta sama Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus. Bagi Anda hidup apa? Itu pilihan. Setiap kita punya filosofi. Tapi pada dasarnya satu, hidup bagi Kristus. Kenapa? Efesus 2 berkata, karena kita ini buatan Allah. Karena kita buatan Allah, maka hidup kita harusnya bagi Kristus. Nilai dan pandangan hidup harus sesuai dengan pandangan Allah. Kursi ada manfaatnya untuk duduk. Tapi bisa enggak waktu saya mau betulin kipas angin, enggak nyampe, saya berdiri di atas kursi. Bisa? Salah enggak? Salah. Kalau saya mau naik harus gunakan tangga. Kadang hidup kita ini kita salah. Karena kita tidak nyadari tujuan hidup kita, identitas kita adalah Kristus. Nilai-nilai kerajaan surga harus ada dalam hidup Anda dan saya. Kalau kita mau diperkenan oleh Tuhan. Bagaimana cara kita memperkenan Tuhan? Mulai dengan hari ini. Identitasku adalah Kristus. Dimanapun Bapak Ibu ada, orang Kristen itu pasti terkenal. Enggak percaya, Pak Dance itu pernah ke tempat kami, ya kan, kesasar, betul ya Pak? Begitu nyebut orang Kristen ketemu Bapak Ibu. Enggak percaya, buktiin aja. Kecuali Bapak Ibu di lingkungan Bapak Ibu jadi berkat loh Bapak Ibu. Ya, pasti ketemu. Mari kita belajar hari ini. Identitas kita adalah Kristus. Ya. Kita tahu Bapak Ibu, Martin Luther King itu sampai berkata seperti ini. Jika seseorang disebut penyapu jalanan, ia seharusnya menyapu jalan seperti Michelangelo melukis. Seperti Beethoven membuat lagu, seperti Shakespeare menulis puisi. Ia seharusnya menyapu jalanan sebersih-bersihnya, sehingga semua penghuni surga dan bumi akan berhenti dan berkata, di sini pernah hidup seorang penyapu jalanan besar yang melakukan tugasnya dengan baik. Artinya apa? Meskipun kita penyapu jalanan, lakukan dengan sebaik-baiknya. Meskipun kita dipandang hina oleh orang, lakukan dengan sebaik-baiknya. Saya tekankan itu kepada jemaat, lakukan sebaik-baiknya. Kalau kamu jadi guru, jadilah guru yang sebaik-baiknya. Kamu jadi driver ojol, lakukan sebagai driver ojol yang baik-baik. Seperti siapa? Michelangelo melukis. Seperti Beethoven menciptakan lagu. Itu sebuah mahakarya. Maka surga dan bumi akan berhenti dan berkata, pernah ada seorang penyapu jalanan yang sangat luar biasa. Amin Bapak Ibu. Filosofi Anda apa hari ini? Apa pekerjaan? Identitas kita harus tetap Kristus. Ya. Jangan akhirnya kita sebagai anak Tuhan mempermalukan nama Kristus. Bahaya. Yang kedua kita belajar hari ini, mati adalah keuntungan, destiny kita.
Identitas kita adalah Kristus. Kalau kita mau memperkenan Tuhan, oh iya, Kristus ada dalamku. Destiniku adalah mati adalah keuntungan. Saya tanya, Bapak Ibu beriman untuk mati enggak hari ini? Takut ya? Mati pasti enggak Bapak Ibu? Yakin? Makanya beriman untuk hidup, beriman juga untuk mati. Mati juga kita harus beriman. Saya ingat 2015, orang lebaran pergi kemana-mana. Tapi lebaran 2015, saya ingat itu hari Sabtu dan Minggu, saya ada di rumah sakit Bapak Ibu. Sebelum berangkat ke rumah sakit, saya kumpulkan istri dan 2 anak saya. Saya ngomong sama mereka, kalau sakit ini harus membuat saya meninggal, Papa sudah siap. Papa nggak takut mati, Papa sudah siap. Saya tanya istri saya, Mama bagaimana? Kalau Papa sudah siap, Mama siap. Kakak siap, adik siap. Sudah siap semuanya. Yuk kita doa. Saya bawa mereka dalam doa. Saya persiapkan mereka. Kalau sewaktu-waktu saya meninggal. Lalu saya dibawa ke rumah sakit. Awalnya saya nggak mau. Udahlah di rumah aja. Beriman tetap apa? Sembuh. Itu iman saya. Tapi akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sabtu siang saya masuk Bapak Ibu. Sabtu siang masuk. Berarti Minggu paginya dini hari. Perawat masuk. Perawat laki-laki. Pak, ya saya melek Bapak Ibu karena dibangunkan. Iya. Ukur suhu ya Pak. Iya. Termogannya itu di telinga saya. Normal Pak. Iya, saya sudah tutup mata lagi. Karena apa? Kayak Bapak Ibu lihat layar LCD ini ya Bapak Ibu. Saya lihat satu kayak gini ya, di lorong gini. Kiri kanan ini yang korden-korden ini kamar. Di pintu itu ada tulisan nama-nama. Orang lari, oh ini namaku. Pak, saya suntik ya, diinfus ya obatnya. Saya bilang iya. Tapi mata saya kayak lihat di lorong ini, di LCD. Tutup mata, saya dengar perawatnya ngomong. Saya kayak ada di lorong ini, saya nyari. Ini kamarku mana? Tuhan kasih penglihatan pagi itu. Saya cari terus, nggak ketemu. Sudah Pak, selesai Pak. Iya. Dia ngomong, saya dengar. Semakin saya lari, saya tanya, Tuhan kamarku di mana? Tiba-tiba di depan itu cahaya terang sekali. Yang nggak pernah saya lihat. Sampai akhirnya saya tersungkur, saya dengar suara audible. Waktumu belum selesai, pulang, selesaikan tugas panggilan. Saya nangis Pak. Padahal saya ngerti ruangan itu dingin sekali. Sampai saya minta double selimut. Sore harinya sama perawat, double selimut. Tapi saya hari itu, pagi itu, meskipun dingin sekali, saya nggak ngerasakan dingin. Badan saya kemeringat Bapak Ibu. Saya nangis, saya bilang, ya Tuhan, saya mau selesaikan tugas panggilan saya. Berarti ini kesempatan kedua buat saya hidup. Saya sudah beriman untuk mati, ketemu dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang, belum waktunya, pulang ya saya pulang. Saya kerjakan. Bapak Ibu, kita ngerti, destiny kita. Mati adalah keuntungan. Ya, kematian itu bukan menakutkan. Kematian itu realita bagi setiap kita, akhir dari sebuah kehidupan. Tadi kan saya tanya, kita semua pasti mati kan Bapak Ibu? Ya. Waktu kita bisa mempersiapkan hidup kita untuk sebuah kematian, kita sedang memperkenan Tuhan dan kita diperkenan oleh Tuhan. Kenapa? Kalau orang ngerti satu saat dia mati, pasti akan hargain hidup. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Betul kan Bapak Ibu? Masih ada kesempatan.
Orang yang nyadari bahwa satu saat destininya adalah meninggal di dalam Tuhan, dia akan menghargai detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun. Dia akan hargai, dia akan pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk Tuhan. Dan kita mengetahui kematian harus disadari, realita bagi kita manusia, akhir dari sebuah kehidupan di dunia ini. Karena kematian adalah pintu gerbang masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Ya. Yang ketiga dari 1 Filipi tadi, mati adalah apa Bapak Ibu? Maaf, bukan. Hidup menghasilkan buah. Saya lupa, belum, karena copy paste dari yang kedua. Jadi Filipi yang ke-22, hidup menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu apa? Misi kita, mission kita. Apa sih yang bisa dinikmati dari sebuah pohon Bapak Ibu? Halo? Apanya? Buahnya. Betul ya? Saya pernah mendoakan ya, hampir 50 hektar tanaman mangga Bapak Ibu di daerah Probolinggo sana. Itu hampir tiap 2 bulan sekali mendoakan. Ya kan? Saya tanya insinyurnya, Pak, ini loh daerah sini enggak berbuah. Lalu saya tanya gini, loh Pak, kenapa orang Jawa itu punya tradisi? Anggap aja ini pohon mangga, itu kan ya. Lalu dia pakai apa ini? Golok. Kuene ora woh tak tegur, gitu kan. Besoknya dia bisa berbuah. Ya kan? Tuhan juga ngasih gambaran. Kalau kita nggak berbuah, kampak itu tersedia di bawah pohon. Kita ngerti, hidup kita ini menghasilkan buah nggak Bapak Ibu? Ya. Tetapi jikalau aku harus hidup, bekerja, memberi buah, misi kita. Kalau kita hidup, harus memberi buah. Buah-buah pertobatan kita, buah-buah roh kita bagaimana di dalam hidup kita. Kita tahu bagian tumbuhan yang berasal dari pohon yang bisa dinikmati dan bermanfaat bagi orang lain adalah memberi buah. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya tinggal di kampung, di daerah Baru Tikung. Bapak Ibu kalau saya sebut kelurahan saya Bandar Harjo tentu nggak ngerti orang Semarang, taunya Baru Tikung. Ya kan? Bagaimana kami harus jadi terang, bagaimana kami harus jadi garam di tengah-tengah kampung seperti itu. Sebelah kami dulu ada lesbi, perempuan, kumpul dengan perempuan. Kami ngerti, ya kami bimbing, akhirnya pindah dari sebelah rumah kami. Masalah ekonomi tentu mereka serba sangat kekurangan. Satu ketika ada orang yang datang ke kami, pinjem uang 500.000. Saya bilang sama istri, udah deh kita kasih aja, kita nggak usah harap untuk kembali. Kami kasih 400.000 Bapak Ibu. Dia butuhnya berapa tadi? 500. Saya keluar Bapak Ibu, dia pagi itu, saya keluar di gang, dia teriak-teriak Bapak Ibu, Bu Rudi kurang 100 ya, kurang 100 ya. Lah saya tuh batin ki saya ngutang sopo gitu kan. Lalu saya geli kan Bapak Ibu. Ya saya tertawa sama istri saya. Ya selama, benar Bapak Ibu. Kami pun tidak minta kembali. Setiap orang ini ketemu dengan kami menghindar. Sampai saya bilang aja yang 400 itu untuk dia. Ditemuin sama istri saya. Bu, yang 400 untuk ibu. Enggak usah malu kalau ketemu kami. Itu contoh. Pagi-pagi anak saya berangkat Bapak Ibu. Mbak, kenapa Bu? Bilang ya sama Ibu nanti mau ke rumah pinjem uang. Dan buat kami Bapak Ibu, kalau uang itu sudah keluar, kami tidak akan minta harap apa kembali. Udah, diberkati untuk apa? Memberkati. Belajar hari ini. Hidup kita harus memberi buah. Buah kita apa?
Saya di kampung kayak 17-an kemarin, ya kita ikut Bapak Ibu. Ya. Kalau ada acara tahlilan atau apa, saya dipanggil ya saya ikut. Kalau nggak dipanggil ya saya nggak ikut gitu kan Bapak Ibu. Saya ikut sama mereka. Toh saya kecilnya kan dari mereka. Saya masih ngerti kok bahasa-bahasanya mereka. Saya duduk, teman saya yang ustadz mimpin, ngomong. Bisa saya Bapak Ibu. Sampai tetangga saya, "Lu Pak Rudi kok bisa?" Bisa, saya dulu ya juga seperti ini. Belajar, jadi berkat. Hari ini bagaimana dengan Bapak Ibu? Hidup Bapak Ibu sudah menghasilkan buah belum? Sudah bawa jiwa-jiwa belum kepada Tuhan? Tadi, saya berangkat dari kampus, ya, pakai mobil, bis, jurusan yang ke Wonosobo, Purwokerto, Cilacap Bapak Ibu. Saya ingat bisnya warnanya ungu, tapi saya lupa namanya. Karena setiap jam 4 saya naik bis itu berangkat. Dan itu orang penuh, saya mesti duduk di samping sopir itu kan ada kayak apa, mesin atau apa, bis model kuno. Saya duduk di situ. Lama-kelamaan kenal, namanya Lasiman. Saya injili Bapak Ibu. Ternyata dia orang Ungaran. Saya tanya, "Dek," saya manggilnya Pak D, "Dek, praine kapan?" "Oh, sesuk, Senin." "Aku ning omahmu entuk ora?" Saya menangkan Bapak Ibu. Sehingga sejak dia menangkan, saya serahkan di gereja di Ungaran, dibaptis. Saya naik bisnya nggak bayar. Bukan itu tujuan saya. Sampai hari ini jadi keluarga buat saya. Ngasilkan buah nggak kita hari ini? Ya. Saya ngomong sama jemaat, kalau kamu menangkan jiwa, Hope Family itu bukan gereja yang hebat. Mau diambil gereja yang lain silahkan. Kami ngerti Bapak Ibu, ada jemaat yang kesusahan dari Kaliwung, ada yang dari Kudus. Saya bilang kok sama mereka, di Kudus apa emangnya nggak ada gereja? Bergerejalah di sana. Pak, saya tetap mau di sini. Enggak, semua gereja sama. Saya serahkan dia di Kudus. Dia nyari akhirnya ketemu ruko, gereja di ruko. Saya ketemu dengan gembalanya. Saya ngomong, "Om titip ya." Nggak hebat gereja kita. Masih ada yang lebih hebat. Nanti kalau kita sudah semua ketemu di surga, wong kalau kita mati juga enggak ditanya dari gereja mana kok Bapak Ibu. Adakah iman di muka bumi? Hasilkan buah, bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Beri buahmu hari ini. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Buah bisa dinikmati, bermanfaat bagi orang lain. Coba kalau hidup kita tidak bermanfaat, hidup kita jadi troublemaker. Kemanapun kita pergi, orang akan bilang, "Oh, orang ini bermasalah." Kita nggak akan pernah bisa diterima. Kenapa? Selama ada kita, ada masalah, sehingga orang akan nolak kita. Artinya kita tidak pernah menghasilkan buah. Orang yang nggak bisa menghasilkan Tuhan, apakah dia akan diperkenan oleh Tuhan? Bagaimana kita memperkenan Tuhan? Hasilkan buah. Ya. Gereja mula-mula tidak pernah memiliki Injil seperti kita. Nggak pernah. Tapi teladan Kristus itu, ya, perkataan dari Kristus menjadi filosofi yang diingat oleh jemaat. Diingat terus. Kasihilah sesamamu manusia. Diingat oleh mereka. Ya. Hidup memberi buah. Paulus kutip perkataan ini dari perkataan dan gaya hidup Yesus. Berbahagia memberi daripada apa? Menerima. Paulus katakan itu di dalam KPR 20 ayat 31. Berbahagia memberi daripada apa? Menerima. Coba bayangkan Bapak Ibu. Saya ini dulu kalau pulang, ya, kalau masih kecil, orang tua memberi enggak Bapak Ibu? Beri. Tapi setelah dewasa, saya enggak pernah diberi itu Bapak Ibu. Tapi kalau anak saya ke rumah mama papa saya, dikasih enggak Bapak Ibu? Dikasih karena cucunya. Iya kan? Artinya apa? Orang yang dewasa pasti dia akan memberi. Iman kekristenan yang dewasa pasti dia akan berani menabur, memberi. Beri itu. Saya pernah ditegur Tuhan Bapak Ibu. Satu ketika saya diberkati.
Ini yang prinsipnya yang Om Tommy sampaikan waktu itu, sampai hari ini masih ingat saya. Kalau diberkatin orang, karena kita hamba Tuhan, enggak tahu itu pertemuan perwil di mana, itu ditanya, ini untuk gereja atau untuk saya secara pribadi? Itu yang Om Tommy sampaikan, itu terekam dalam hidup saya. Benar Bapak Ibu, satu ketika ada orang ngasih ke saya, ya kan? Saya tanya, ini untuk gereja atau untuk saya? Nah yang beri itu bilang, Pak ini untuk jemaat yang pengen meninggikan rumah. Jelaskan pesannya Bapak Ibu. Pikir saya, lah jemaatnya paling juga tidak apa Bapak Ibu, ngerti kan? Saya tahan dulu uang itu Bapak Ibu. Dan benar hari itu, sejak saya tahan berkat itu untuk jemaat yang mendiriin rumah, saya ngalami kecelakaan. Sampai saya minta ampun sama Tuhan. Dah kasih aja deh. Sejak hari itu, setiap saya terima berkat, saya mesti tanya, ini untuk sopo? Ya kan? Kalau yang beri untuk Bapak baru saya nikmati. Begitu itu saya terima, saya pun tanya lagi sama Tuhan. Tuhan, aku ini diberkati Tuhan. Lalu ini untuk siapa? Kasih, kadang kami belum buka amplopnya, saya kasih Bapak Ibu, beri. Karena saya ini dinubuatkan Bapak rohani saya ini karunianya menikmati Bapak Ibu. Pengen opo aja iso saya Bapak Ibu. Tapi nggak pernah bisa apa? Memiliki. Itu yang saya patahkan, tapi Tuhan tetap bilang, nikmatin aja. Ya saya nikmati Bapak Ibu. Ya kan? Jadi saluran berkat, terima, kasih. Terima, kasih. Anak-anak kadang akhirnya ngerti. Di rumah ada makanan, ada roti, ada kue. Mereka nggak berani ambil. Tanya dulu, Mah, Pak, ini untuk siapa? Untuk kalian baru mereka makan. Pernah kami bagi ke tetangga Bapak Ibu. Besoknya tetangga ini suaminya cerita sama saya nangis. Pak, tahu nggak Pak, anak saya semalam nggak bisa makan. Tapi Bapak ngirim makanan melalui Mas Clement, anak saya, ke sebelah saya. Kadang kita kan tidak tahu Bapak Ibu. Ya wis lah, makan. Kan sepele hanya makanan. Tapi pernah nggak kita tanya sama Tuhan? Belajar untuk jadi memberi. Hidup untuk menghasilkan buah. Memberi itu keteladanan dari Tuhan Yesus. Memberi keteladanan dalam tindakan membantu orang lemah, orang yang belum kenal kasih Tuhan. Bapak Ibu, waktu kami ada di Sendowo itu kan jalur angkot. Sebelum pandemi kemarin, setiap minggu kami kebaktian jam 8. Setiap minggu Bapak Ibu datang gini, bawa nasi. Saya bilang sama jemaat, kita kan kalau makan sehari berapa kali? 3 kali. Jadi yang pagi nggak usah kamu makan, bungkus. Saya minta semua bungkusnya coklat. Minimal telur, tapi jangan telur dadar 1 mbok bagi 10, saya bilang gitu. Ya, telurnya tetap harus 1. Kalau di dadar ya 1. Jangan dadar mbok bagi 10. Mau telur glondong atau minimal telur. Mau kasih ayam silahkan. Lalu di depan pintu gereja, pintu gerbang gereja, kami kasih etalase Minggu Berkah. Jemaat datang, kasih nasinya di situ Bapak Ibu. Itu bisa ratusan setiap minggu mereka bawa. Bahkan ada yang sederhana, mereka kebaktiannya di cumi-cumi, tidak di Sendowo, sampai nyepeda Bapak Ibu. Hanya ngasih itu, kebaktiannya nanti sore jam 5. Kasih. Dan apa yang terjadi? Itu jadi berkat buat orang-orang di Sendowo. Dari situ kami bisa menyelamatkan jiwa. Sopir-sopir sampai berapa kali saya lihat, bang perhatiin anak muda yang jaga, berhenti, minta, Mbak ke Ilimo ya, lho Pak, kok liane, kilo penumpangku yang jaluk, katanya. Ya kita kasih Bapak Ibu. Tukang becak, penyapu jalanan,
nunggu. Padahal kita 7:30 baru kita keluarkan. Tapi mereka sudah nunggu, sudah hafal. Begitu pandemi, 1 minggu kami masih kerjakan. Gereja akhirnya ditutup, kami tutup. Begitu tutup sampai sekarang, kami enggak kerjakan. Kemarin jemaat, Pak, yuk kita bikin lagi yuk, Minggu Berkah. Saya bilang, di Erlangga ini rata-rata orang menengah ke atas. Dan bukan jalur umum. Kalau gitu, jangkau sekitar Erlangga. Kumpulkan lagi setiap minggu nanti kita bergerak. Kenapa? Kita beri makanan kepada mereka. Minggu Berkah. Jadi berkat untuk mereka. Banyak yang harusnya bisa kita kerjakan. Keyakinan bahwa memberi tidak membuat kita kekurangan. Sebaliknya, membuat hidup kita, apa Bapak Ibu? Bahagia. Bagaimana cara memperkenan Tuhan? 1, identitas kita harus Kristus. Tidak ada yang lain. Yang kedua, mati adalah sebuah itu destiny kita. Yang ketiga, misi kita untuk hidup memperkenan Tuhan, memberi buah. Hari ini sudahkah Anda dan saya berbuah? Mari saya minta tim pemusik dan pemuji bisa membantu saya. Kita tanya kepada Tuhan, sudahkah saya dan Bapak Ibu mempermuliakan Tuhan hari-hari ini? Sudahkah kita hari ini identitas iman kita ada dalam hidup saya dan Bapak Ibu? Satu ketika ada anak muda yang bilang sama saya, Om, saya kalau di warung makan berdoa itu takut, Om. Loh kenapa? Ya takut, saya bilang, kamu bukan orang Kristen. Dan sejak itu di warung dia tunjukkan identitasnya. Meskipun banyak orang, dia berdoa mau makan. Itu hal yang sepele. Mati adalah keuntungan. Itu adalah destiny. Persiapkan. Beriman untuk hidup, beriman untuk mati. Misi kita selama kita hidup menghasilkan buah. Mari kita tundukkan kepala kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari kita berdiri bersama, naikkan sebagai doa iman dan harap kita melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkat. Oh Tuhan, Tuhan, hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, oh Tuhan, kelah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Musik akan naikkan pujian ini. Apa identitas hidup kita hari ini? Mungkin hari ini kita melabeli hidup kita dengan barang-barang branded, dengan segala kemewahan dunia. Itu bukan identitas iman Kristen, tapi identitas kita adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus.
Mari kita jangan hanya beriman, Tuhan tolong berkati aku, Tuhan pulihkan aku, tapi beriman juga untuk mati, mempersiapkan hidup kita, karena mati bagiku adalah keuntungan. Selama kita hidup, mari kita hasilkan buah, karena kita tahu misi kita adalah menghasilkan buah, dan buah itu harus tetap. Kalau selama ini belum kita kerjakan, maka kita tidak akan pernah menjadi Kristen dewasa. Tidak pernah kita memperkenan Tuhan, dan kita diperkenan Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Bapa, hambamu berdiri di hadapan sidang jemaatmu. Mereka yang tahu identitas mereka, mereka tahu destiny mereka, mereka tahu misi mereka. Bangkitkan mereka hari ini, bangkitkan mereka. Kami rindu memperkenan Engkau Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu sekarang. Sikaralabata kayaralaya sikaralabata, yaralabata nayaralaya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, sudah jadi oh Tuhan, ini doa kami Tuhan, ini iman kami. Masih kuat saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berhidup ini sudah jadi berhidup ini sudah jadi berkat. Kami bersyukur pagi hari ini, kami tahu identitas kami adalah di dalam Kristus. Kami tahu destiny kami, mati adalah keuntungan di dalam Kristus. Kami tahu misi kami harus menghasilkan buah. Kalau 3 hal itu ada dalam hidup kami, maka kami memperkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami sia-siakan hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak pernah pakai hidup kami bagi kemuliaan Tuhan, karena kami tidak tahu identitas kami. Hari ini kami tahu identitas kami adalah warga kerajaan surga. Dimanapun Tuhan taruh kami, di situ kami akan jadi berkat. Ditaruh di mana, di pekerjaan, studi, lingkungan, kami akan jadi berkat. Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Teni sebagai ibu rohani kami, ibu gembala yang kami kasihi. Berkat-Mu tercurah atas hamba-Mu, hikmat kuasa-Mu menyertai pelayanan hamba-Mu, sehingga gereja yang hamba-Mu percayakan untuk menggembalakan baik di Pekunden Puri akan semakin melebarkan kerajaan surga, menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Engkau berkati dengan kesehatan, Engkau berkati dengan hikmat dan kuasa-Mu. Berkat-Mu juga tercurah untuk tim penggembalaan yang ada di gereja ini, tim pengerja, jemaat, keluarga besar, GPI Anugerah Puri Anjasmoro. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi firman-Mu tetap nyata dalam hidup kami. Oh Tuhan, kailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Silakan duduk Bapak Ibu.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami Jemaat Puri Anjas Moro mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Christian Rudi Wijanarko atas pelayanan pada pagi hari ini. Kami semua diberkati Pak. Terima kasih dan doa kami Bapak bersama Ibu dan anak-anak juga diberkati Tuhan, bersama dengan jemaat juga yang dilayani. Tuhan juga memberkati Pak. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebelum kita memberikan persembahan kita ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, sore nanti ada kebaktian yang kedua di Pekunden Dalam jam 5 sore. Dan hari Senin ada kebaktian WB Enike dimulai jam 5:30. Kemudian pada hari Selasa untuk untuk youth ada badminton bersama dimulai jam 6 sore sampai jam 8 di Kana Sport Center. Lalu pada hari Jumat ada ibadah WB Ihana dan minggu depan kita akan ibadah kembali bersama-sama. Dan hari Sabtu khusus untuk youth ada ibadah dengan tema The Last Day dimulai jam 5:30 sore. Demikian acara ibadah kita sepanjang minggu ini. Nanti kalau ada tambahan nanti akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang yang bertugas untuk mempersiapkan diri. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, hati kami penuh dengan ucapan syukur pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih karena kami punya identitas di dalam Kristus. Dan Kristus memberi kami tugas untuk berbuah dalam hidup kami. Karena itu Tuhan tolonglah kami supaya tiap-tiap hari kami memberi buah bagi kemuliaan Tuhan. Baik buah-buah pelayanan maupun buah-buah untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati kami jemaat Puri ini, supaya tiap-tiap hari hidup kami berkenan kepadamu, memberi buah yang menyukakan hati Tuhan. Bapa berkati Bapak Gembala, Bapak Pendeta Christian Rudi Wijanarko yang sudah jadi berkat bagi kami pada hari ini. Engkau memberi kesehatan kekuatan padanya, hikmat dan bijaksana, sehingga hamba-Mu ini terus dipakai oleh-Mu untuk menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan bagi banyak orang, sehingga banyak orang boleh dibawa kepada Kristus, digembalakan untuk mempermuliakan Tuhan, memberkati istri dan anak-anaknya, sehingga mereka sebagai keluarga juga terus mempermuliakan Tuhan dan menyatakan kasih Kristus melalui kehidupan mereka berkeluarga, memberkati seluruh jemaat yang digembalakannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada pagi hari ini dengan penuh syukur kami membawa persembahan kami. Engkau yang memberkatinya sehingga semuanya ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah
setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Amin. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Nanti doa berkat dan doa penutup oleh Ibu Gembala. Mari kita berdiri semua Bapak Ibu. Kita akan naikkan pujian penutup ini. Bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal Segala pujian, hormat serta syukur lama-lamanya. Yang sudah dibentuk karena berlaku 2 tahun sekali ya. Jadi selesai ibadah, saudara yang termasuk panitia Natal tahun lalu, besok Minggu kita akan adakan pertemuan selesai ibadah di tempat ini. Jadi pertemuan akan diadakan pertemuan Natal ya, kita sudah dekat, mau diadakan di gedung atau mau diadakan di gereja masing-masing ya. Sekarang COVID-nya sudah mulai mereda, biasa kita adakan atau tetap ibadah Natal saja dulu, belum merupakan perayaan, nanti kita pikirkan. Jadi besok selesai ibadah kita akan adakan pertemuan ya. Dan yang kedua nanti sore ada peneguhan nikah. Jadi saya nggak katakan pemberkatan, peneguhan nikah karena ini janda sama duda ya, walaupun suami istrinya sudah pada meninggal ya. Itu yang pertama juga buat saya, akan diadakan di Pekunden Dalam 29 nanti sore. Saudari Ipung dan Saudara Bambang ya yang akan diadakan peneguhannya nanti sore di ibadah kebaktian sore. Dan kita berdoa juga untuk 3 calon pengantin lagi yang akan nikah ya, Oktober November ya di tempat ini. Ya ini satu hal buat saya, 2 tahun ini banyak sekali tugas ya yang Tuhan percayakan. Kemarin baptisan air, tahun kemarin 27 orang, tahun ini nikah nggak tanggung-tanggung ya. Untuk tahun depan juga cukup banyak. Untuk Novita dan Rohmat, untuk Hita dan Wahyu, juga untuk Alfred ya dan Victory bulan Oktober, supaya Tuhan tolong semuanya berjalan dengan baik. Saya rasa itu saja. Untuk hal-hal yang lain nanti kita akan dengar ya saudara. Jadi sediakan waktu untuk besok panitia Natal. Jadi jangan ada alasan, wah saya mau pergi sekarang, diingatkan. Saya percaya sudah terima undangan, dan sediakan waktu untuk kita adakan pertemuan perdana panitia Natal. Sekali lagi dari tempat ini terima kasih Pak Christian. Ini yang pertama kali, memang suami saya seringkali berkata kepada saya, aku undang Pak Rudi, dia panggilnya Pak Rudi ya. Oh, waktunya sibuk. Sebab terus saudara tahu, dia adalah pemimpin ketua pria sejati. Ya, yang dulu kalau kasih seminar-seminar tentang pria sejati, ini adalah ketuanya ya. Sekarang BCB istrinya adalah wanita
cakap ya, wanita cakap sekarang WCB ya. Mereka berdua ikut terlibat pelayanan di Ibu Elizabeth Filipi. Tapi Pak Christian ini salah satu staf pengurus dari GBI Perwil Semarang ya. Karena itu kita dukung terus di dalam doa. Terima kasih Pak, itu anaknya paling besar ya. Tuhan memberkati pelayanannya, juga GBI Hope Tuhan pakai dengan luar biasa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur di mana Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan, kembali Engkau mengingatkan kami tentang identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami melupakan identitas kami. Kami seringkali menonjolkan diri kami pribadi, bukan identitas pemilik pribadi kami. Tapi pagi ini kembali Engkau mengingatkan kami untuk selalu ingat identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Tercermin dari kehidupan kami. Kami adalah kitab yang terbuka yang bisa dilihat dan dibaca semua orang. Melalui perkataan kami, melalui tingkah laku kami, sehingga banyak orang mau datang kepadamu. Ampuni kami jika kami belum menjadi pelaku daripada firman-Mu, tapi hanya menjadi pendengar yang baik. Tapi sesudah kami mendengar firman-Mu yang mengingatkan, mengajar kami boleh Tuhan tahu identitas kami yang sebenarnya adalah milik Kristus. Terima kasih, Engkau berkati Bapak Pendeta Christian Rudi Wijanarko, Tuhan yang Engkau percayakan untuk melayani pagi ini, dan juga di Pekunden tadi, Engkau berkati pelayanannya di GBI Hope. Kami serahkan juga istri, anak-anak ke dalam tangan-Mu, jemaat yang Engkau percayakan dan Engkau gembalakan, Engkau pertambah-tambahkan. Berkati terus kesehatan dari Pak Christian ini, dengan pulihkan kesembuhannya Tuhan, sehingga Engkau yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Kami bersyukur Engkau sudah menolong kami. Kami serahkan juga semua yang terlibat pelayanan pagi ini Tuhan. Engkau tolong baik WL, singer, pemusik, pembaca, warta, kolektan, penerima tamu, apapun yang kami lakukan bagi Engkau. Engkau sendiri Tuhan melihat kesungguhan kami di dalam melayani Engkau dengan motivasi yang benar tentunya. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan rencana-rencana pekerjaan-Mu, baik pernikahan nanti sore maupun Tuhan pemberkatan nikah yang akan diadakan pada bulan-bulan yang akan datang. Berikan kami hikmat, akal budi Tuhan bagi mereka semua untuk terus menjaga kekudusan hidup mereka sampai pada saatnya mereka masuk dalam pernikahan yang kudus. Tuhan tolong surat-suratnya, Engkau tolong juga dana biaya yang mereka cukup butuhkan, Engkau mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan, terima kasih, kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu, memberkati seberapa banyak kami yang datang. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat kami dan Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang sedang mengalami pergumulan Tuhan, Engkau juga memberikan jalan keluar bagi mereka, sehingga kami selalu bersyukur di dalam segala keadaan, karena kami tahu Engkau selalu Tuhan turut bekerja di dalam setiap langkah hidup kami. Apapun yang menimpa kami, ajar kami bersyukur, karena kami tahu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan rencana Natal ke dalam tangan-Mu, biar Roh Kudus sendiri yang berkarya. Pakai panitia yang sudah dibentuk 2 tahun lalu. Tuhan, tolong mereka untuk bergandengan tangan memajukan pekerjaan-Mu, sehingga kami boleh melihat melalui Natal ini bukan hanya untuk pestanya, tetapi juga Tuhan, nama-Mu dipermuliakan melalui Natal ini. Banyak-banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau, terlebih menjadi berkat bagi lingkungan kami di tengah-tengah kesulitan yang mungkin sedang melanda dunia ini, bahkan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Mungkin mereka memberi dari segala kekurangan mereka. Engkau juga Allah yang sanggup melipat gandakan berkat-Mu atas kehidupan kami. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Engkau juga memberkati mereka yang 1 minggu ini merayakan ulang tahun mereka. Kekuatan, kesehatan, Engkau tolong Tuhan. Jika Engkau sudah menolong selama 1 tahun yang lalu, kami percaya pertolongan-Mu tidak berhenti sampai di sini. Lanjutkan terus kasih setia-Mu di dalam kehidupan mereka. Ajar mereka bersyukur jika umur yang mereka nikmati saat ini adalah pemberian daripada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami terus berdoa untuk anak-anak kami yang belum menemukan pasangan hidup. Engkau juga menyediakan yang terbaik bagi mereka, supaya mereka tidak menukarkan imannya karena pasangan hidup mereka, tapi menantikan waktumu, karena waktumu yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa untuk anak-anakmu yang sudah sekian lama menikah, mendambakan keturunan. Engkau juga menjamah, bukakan kandungan mereka. Jika Engkau menolong Sarah, Engkau menolong Hana, Engkau sanggup menolong mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dikala kami percaya, Engkau sanggup Tuhan memberikan keturunan-keturunan ilahi kepada keluarga-keluarga ini. Terima kasih untuk pimpinanmu dalam ibadah kami. Kami terus berdoa untuk mereka yang masih sakit. Kami membawa Ibu Kanti Atmojo, pulihkan kesehatannya. Kami membawa keluarga Bapak Joko, Tuhan Engkau bangkitkan imannya, sehingga meraih pertolongan oleh bilur-bilur-Mu, oleh iman mereka boleh disembuhkan. Kami terus berdoa untuk Bapak Budiono Hadi Pranoto, sempurnakan kesembuhan yang Kau berikan kepadanya, dan anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan. Kami terus berdoa untuk Ibu Handoko, Ibu Heni, Ibu Kastama, Tuhan, Ibu Tuhan Mak Culan, anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan. Biar lawatan-Mu terjadi atas mereka. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami, dan jika sebentar kami pulang, kami juga mohon penyertaan-Mu atas hidup kami. Karena itu saudara, angkat kedua tanganmu. Diberkatilah oleh Tuhan keluargamu, diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkati oleh Tuhan pekerjaanmu. Kemanapun engkau pergi, berkat Tuhan menyertai engkau. Dengan panjang umur engkau menikmatinya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara.